Hello guys, welcome back to our channel and now kita akan membahas yang namanya question tag. Nah, sebelum kita masuk ke materi question tag, alangkah baiknya kita langsung menuju ke intro terlebih dahulu seperti biasanya. Langsung kita masuk, check it out. Oke teman-teman, sekarang kita akan membahas materi yang namanya question tag. Question tag itu apa? Question tag itu kalau misalkan kita pakai di bahasa Indonesia, itu kayak gini teman-teman penggunaan kalimatnya. Contohnya ya, sekarang lagi hujan ya, kamu lagi makan kan? Jadi kan dengan kata lain, ada kalimat yang di terakhir itu sendiri itu loh, yang kan, iya, dan segala macam. Kalau misalkan kita hanya mengambil depannya saja, kamu lagi makan, itu kan suatu pernyataan, jadi kamu lagi makan. Kalau misalkan dibuat pertanyaan, kamu lagi makan kan, jadi kayak memastikan gitu loh. Sekarang lagi hujan, itu merupakan kalimat pernyataan. Sekarang lagi hujan kan, jadi diperjelas gitu lah teman-teman ya. Nah, terus kalau misalkan secara definisi, itu apa sih question tag itu? Question tag adalah pertanyaan pendek atau singkat yang terdapat di akhir sebuah kalimat. Yang tujuannya itu untuk menanyakan suatu informasi atau mengajukan sebuah tujuan. Nah, kalau di bahasa Indonesia itu gampang kayak tadi teman-teman. Tapi kalau misalkan di bahasa Inggris itu bagaimana? Oke, gini. Ada yang namanya formula of question tag. Jadi kayak ada rumusnya gitu loh. Nah, untuk formula of question tag itu bisa lihat di bawah. Dan itu bukan cuma satu teman-teman, ada berbagai macam. Kenapa? Nanti akan dijelaskan sampai akhir video, itu akan dijelaskan 11 macam question tag. Oke? Stay in video dan kita akan belajar bareng sampai akhir nanti. You can do it. Ketentuan dari question tag yang pertama yaitu jika kalimatnya positif, maka question tag-nya negatif. Seperti pada contoh yang pertama, yaitu you are handsome, aren't you? Sesuai dengan rumus atau formula question tag tadi, yaitu linking verb atau auxiliary verb plus minus not plus kata kerja atau pronoun. Nah, kita lihat di sini you are berarti menggunakan linking verb, plus minus not karena ini kalimatnya positif berarti tidak menggunakan not. Kemudian pronoun atau kata kerjanya berarti handsome, dan aren't you berarti question tag-nya negatif yang artinya kamu tampan kan. Selanjutnya contoh yang kedua, kita is smart, isn't she? Sama dengan contoh sebelumnya, sesuai dengan formula question tag, yaitu di sini Bita is berarti menggunakan linking verb plus minus not karena ini kalimatnya positif berarti tidak menggunakan not. Jika kalimat utamanya berbentuk kalimat negatif, maka question tag-nya yang dipakai adalah positif. Contohnya, you are not handsome, are you? Yang artinya kamu tidak tampan kan? Contoh di atas di sini bisa dilihat mengulang usually yang diubah ke dalam bentuk positif, yang you are not, jadi are not diubah ke dalam bentuk positif are. Contoh 2 juga begitu, he is not serious, is he? Dia tidak serius bukan? Next, 3. Jika subjeknya I am, maka question tag-nya aren't I. Namun, bila subjeknya I'm not, maka question tag-nya am I. Example 1. I'm smart, aren't? Saya pintar kan? 2. I'm not guilty, saya tidak bersalah kan? Ketika dalam satu kalimat verbnya itu verb 1
maka dalam pembuatan question tag-nya itu menggunakan do atau does. Ketika menggunakan do, maka subjeknya harus menggunakan I, you, they, we. Dan ketika does, maka menggunakan he, she, it. Nah, ketika verb 2, maka itu menggunakan did dalam pembuatan question tag-nya. Kemudian ke contoh, you stay in Malang, don't you. Nah, kenapa di sini menggunakan don't? Karena subjeknya berupa you dan verbnya berupa stay. Stay itu termasuk verb 1. Kemudian contoh kedua, Farah writes a short story. Doesn't she? Di sini menggunakan does karena subjeknya berupa Farah. Farah itu kata ganti she, dan menggunakan does karena itu verbnya verb 1 yaitu writes. Kemudian contoh ketiga yaitu she played guitar, didn't she? Nah, di sini menggunakan did karena subjeknya berupa she dan verbnya itu verb 2 yaitu played dan verb satunya itu 5. Jika kalimatnya menggunakan model, maka gunakan model untuk question text-nya. Example 1. Nasya tidak bisa bermain piano kan? Kan merupakan bentuk dari question text-nya. Bahasa Inggris dari Nasya tidak bisa bermain piano kan? Nasya can play piano. Can she? Mengapa bisa can she? Karena di question text terdapat dua prinsip. Yang pertama, buatlah negasi dari kalimat positifnya. Yang kedua, yaitu ambil dua kalimat pertama dari negasinya lalu dibalik. Nasya can play piano. Nasya cannot play piano. Negasinya, Nasya can play piano. Prinsip yang kedua yaitu ambil dua kalimat pertama dari negasinya lalu dibalik. Nasya can she? Finally, Nasya tidak bisa bermain piano kan? Nasya can play piano. Can she? Example 2. Tasya will be here, won't she? Tasya akan kesini kan? Khusus untuk model have to, gunakan kata bantu do untuk question text-nya. Example 3. The have go to school. Don't the? Mereka harus pergi ke sekolah kan? Saya akan menjelaskan tentang kalimat mengandung arti negatif. Kalimat yang mengandung arti negatif ini biasanya pengucapannya mengandung kata-kata yang bisa dibilang negatif. Contohnya, nobody, no one, seldom, nothing, hardly, barely, rarely. Maka menggunakan question text positif. Contoh kalimat yang mengandung arti negatif. Yang pertama adalah no one cares of me, do they? Yang artinya tidak ada seorang pun yang peduli dengan saya kan? Kata negatifnya adalah no one, yang artinya tidak ada. Yang kedua adalah nobody. Yang kedua adalah nobody live in this house did they? Yang artinya tidak ada seorang pun yang tinggal di rumah ini kan? Kata yang mengandung arti negatif yaitu nobody. Yang ketiga adalah Bimo seldom does his homework, does he? Yang artinya Bimo jarang mengerjakan PR-nya kan? Yang mengandung kata negatif yaitu seldom, yang artinya jarang. Jika subjeknya everyone, everybody, someone, somebody, no one, nobody, maka gunakan
they dalam question text atau pertanyaannya. Contohnya, seseorang bermain gitar tadi malam kan? Tanda tanya. Lalu, setiap orang menonton film itu kan? Tanda tanya lagi. Oke. Question tag yang menggunakan statement everything, something, dan nothing. Nah, untuk question tag-nya itu menggunakan kata it. Seperti contoh, jika kalimatnya itu everything should be ready, maka question tag-nya itu shouldn't it, karena auxiliary-nya itu sudah jelas yang ada di kalimat awal tadi itu. Question tag selanjutnya yaitu jika kalimat berupa perintah atau larangan, maka gunakan kata will you sebagai question tag-nya. Question tag will you ini jenis question tag yang digunakan pada akhir kalimat dan bertujuan untuk memerintah atau melarang seseorang untuk berbuat sesuatu. Contoh yang pertama, close the door will you, yang artinya tutup pintunya ya. Yang kedua, don't be lazy will you, artinya jangan malas ya. Kalimat tersebut memerintahkan seseorang untuk tidak bermalas-malasan. Yang ketiga, don't make me upset, artinya jangan membuat saya bingung. Question text selanjutnya yaitu jika kalimatnya dimulai dengan kata let's, maka question text-nya itu menggunakan kata shall we. Nah, kata shall we ini digunakan untuk mengajak seseorang untuk mengerjakan sesuatu. Nah, sebagai contohnya yang pertama, let's wash the motorcycle, shall we, yang artinya mencuci mobil yuk. Nah, kata shall we ini mengajak seseorang untuk mencuci mobil. Contoh yang kedua, let's go to mall, shall we, yang artinya pergi ke mall yuk. Nah, kata shall we ini biasanya digunakan di akhir kalimat sebagai question tag-nya. Contoh yang ketiga, let's draw the good picture here, shall we, menggambar-gambar yang bagus yuk. Nah, jadi intinya question tag shall we ini jenis question text yang digunakan di akhir kalimat untuk mengajak seseorang mengerjakan sesuatu.